Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara pengisian KMS. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu melihat atau mengisi bulan penimbangan dan bulan kelahirannya. Jadi kalau misalkan di sini bulan kelahirannya bulan Februari misalkan gitu. Nah, kemudian kita lihat, kita isi misalkan berat badannya di sini ada 3 kg. Kemudian di sini misalkan 3,1 kg, kemudian di sini 3,9, di sini 4,5, kemudian di sini 5 kg. Nah, kemudian kita tentukan titik-titik di KMS. Bulan Februari beratnya 3 kg. Maka kita taruh titik di sini. Nah, kemudian pada bulan Maret 3,1, maka kita taruh titik di sini. Kita lihat pada bulan April 3,9. Pada bulan Mei 4,5. Kemudian pada bulan Juni 5 kg. Nah, misalkan pada bulan Juli 7 kg. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita tentukan garis, tarik garis dari bulan sebelumnya ke bulan yang akan datang, bulan selanjutnya. Nah, misalkan di sini pada bulan Agustus beratnya misalkan 6 kg, maka di sini 6. Nah, yang ini salah. Nah, berarti kita tarik garis ke sini. Nah, sekarang kita lihat untuk penentuan status pertumbuhannya. Jadi kita lihat kalau pada bulan Februari ke bulan Maret ini dinamakan tumbuh tidak membadai atau T1. Jadi dia tergolong tidak naik. Kita taruh di sini T1. Kenapa di sini kita kosongkan? Karena memang ini awal dari pengisian KMS. Jadi dikosongkan. Begitu pula jika misalkan pada bulan-bulan berikutnya, pada bulan September kita tidak melakukan posyandu, maka pada bulan September dikosongkan, kemudian pada bulan Oktober misalkan beratnya 8 kg. Maka garis yang ini tidak bisa dihubungkan karena pada bulan September tidak melakukan posyandu. Nah, maka di sini juga tidak bisa ditentukan status naik atau tidaknya. Nah, kemudian pada bulan berikutnya
Maret ke April dari 3,1 ke 3,9, maka ini dinamakan N1. Maka ini dinamakan N1, yaitu tumbuh normal. Kenapa dikatakan tumbuh normal? Karena grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau di KMS itu ini kan warna hijau. Nah, kemudian ini warna kuning kan, ini warna putih. Nah, jadi di sini ada namanya garis merah. Nah, ketika kita lihat grafik berat badannya, kita lihat yang sudah kita tarik garis dari tadi, kita lihat kalau misalkan dia mengikuti yang namanya garis pertumbuhannya ini, masing-masing warnanya ini, maka kalau misalkan dia dari 3,1 ini ke 3,9 masih dalam satu warna seperti itu, maka dikatakan N1 atau N2, N2 tumbuh normal. Nah, begitu pula dengan yang 3,9 ke 4,5. Bulan April ke Mei juga demikian, dikatakan N2. Kemudian pada bulan Mei ke Juni juga demikian, N2. Nah, kemudian pada bulan Juni ke Juli ini dari 5 kg naik ke 7 kg. Nah, di sini dikatakan sebagai N1. Kenapa demikian? Karena grafik berat badannya memotong garis pertumbuhan di atasnya. Jadi kalau kita lihat ini garis yang ini, jadi dari daerah yang sini dia loncat atau memotong ke daerah yang sini seperti ini, jadinya dikatakan N1 atau tumbuh kejar. Nah, kemudian dari bulan Juli ke Agustus ini dikatakan yang namanya tumbuh negatif atau T3. Jadi ini dikatakan berat badannya tidak naik. Kenapa demikian? Karena dari garis pertumbuhan yang di atas, garis yang ini, turun ke daerah yang ini. Ini dikatakan T3. Sedangkan yang namanya T2 atau tidak tumbuh itu bila berat badan bulan ini, misalkan pada bulan Oktober beratnya 8 kg. Nah, pada bulan November beratnya kembali 8 kg. Maka ini dikatakan tidak tumbuh atau tetap. Ini dikatakan T2. Nah, itu untuk menentukan status pertumbuhannya. Sedangkan untuk menentukan bulan posyandunya atau bulan penimbangannya, jadi kita kalau mengisi KMS itu menggunakan bulan penuh, yaitu apabila misalkan di sini tanggal lahirnya misalkan 20 Februari. Nah, pertama kali mengikuti posyandu pada bulan Februari tanggal 20. Nah, kemudian kalau misalkan pada bulan Maret balita ini melakukan pengukuran pada tanggal 19, maka belum bisa dikatakan ini termasuk bulan Maret karena kita menggunakan bulan penuh. Jadi ini masih termasuk dalam bulan Februari. Sehingga kalau misalkan balitanya melakukan posyandu untuk berikutnya setiap tanggal 19, maka kita taruh pengukuran atau penimbangan di bulan Maret tanggal 19 ini kita taruh di sini di bulan Februari, masih termasuk dalam bulan Februari. Jadi 3,1-nya kita taruh di sini. Kita tarik garisnya ke sini. Seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau misalkan posyandunya atau penimbangannya tanggal 19 Maret, sedangkan tanggal lahirnya dia 20 Februari, jadi kita belum bisa mengatakan ini termasuk bulan Maret. Jadi masih termasuk dalam bulan Februari.
Jadi sehingga yang 3,1 ini kita taruh di bulan Februari. Jadi narik garisnya dari sini ke sini. Nah, begitu pula selanjutnya ya, pada bulan April. April melakukan posyandu pada 19 April, kemudian 19 Mei, 19 Juni, maka setiap hasil posyandu di bulan April kita taruh di bulan Maret. Jadi yang 3,9 ini kita taruh di 3,9 di sini. Kemudian yang bulan Mei 4,5 kita taruh di bulan April 4,5 ini. Kemudian yang bulan, dan begitu seterusnya ya, baru kemudian kita tarik garis. Seperti itu. Nah, kemudian apabila bulan sebelumnya tidak mengikuti posyandu, maka tidak dapat ditarik garis. Seperti tadi yang saya bilang, kita tidak bisa menentukan garis apabila garis grafik berat badan apabila kita tidak melakukan posyandu di bulan sebelumnya. Seperti ini tadi. Mana ya? Ya, seperti ini. Dari bulan September tidak bisa kita lanjutkan ke bulan November karena bulan Oktober tidak melakukan posyandu. Nah, itu tadi kita bicara tentang status pertumbuhan. Sedangkan kalau kita mau bicara tentang status gizi, apabila nanti di soal ditanya status gizi, maka kita bisa lihat di sini. Di sini, kalau kita ingat yang namanya Z-score ya. Nah, di sini kan ada namanya yang garis merah ini disebut sebagai min 3 SD. Kemudian di sini min 2 SD, di sini min 1 SD, di sini 0. Kemudian di sini 1 SD, 2 SD dan 3 SD. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan status gizinya, maka kita perlu lihat misalkan posyandu bulan terakhir itu pada bulan November beratnya misalkan 8 kg. Nah, kita lihat 8 kg ini termasuk yang mana. Jadi kalau kita lihat 8 kg ini ternyata dia masuk di dalam zona antara 0 dengan min 1. Lalu min 1. Sementara kalau kita lihat Z-score, ada yang namanya gizi buruk. Gizi buruk kan kurang dari min 3 SD. Kemudian kalau yang gizi kurang min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Nah, sementara gizi baik min 2 SD sampai dengan 2 SD. Nah, kemudian gizi lebih dari 2 SD. Nah, jadi kita lihat tergantung dari hasil posyandu bulan terakhir. Kalau misalkan dia masuk di daerah yang 0 sampai dengan min 1, berarti kita masuk di gizi baik. Ya. Apabila nanti misalkan hasil posyandu bulan terakhirnya termasuk di sini misalkan ya, sini, maka dia masuk di daerah min 2 sampai dengan min 3 SD. Jadi kita lihat di sini SD, maka termasuk di gizi kurang. Nah, misalkan kalau hasil posyandunya berada di sini misalkan nanti sini ya, berarti dia termasuk di plus 2 SD, maka lebih dari plus 2 ya, 2 SD sampai dengan 3 SD, maka dia termasuk di kategori lebih dari 2 SD, yaitu gizi lebih. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf.